السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu Damai Nusaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Jami Al-Muhajirin, Perumahan Mekarsari Permai, Depok. Sebuah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini yang insya Allah akan menjadi nasihat bagi kita semua, yaitu berkaitan dengan sebab-sebab Allah hancurkan suatu negeri. Insya Allah nanti akan disampaikan guru kita, Kiai Haji Syarif Matnaji dan Kang Rashid. Dan tentunya kita masih menyiapkan 3 segmentasi yang nanti insya Allah kita akan perdalam tema kita untuk memahami apa sesungguhnya penyebab dari kehancuran sebuah negeri, tentunya dalam segmentasi tanya jawab. Inilah Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Ayyuhal hadirun, izinkan Kang Rasid menyampaikan, mari kita tambahkan iman, kuatkan iman di tengah badai kondisi zaman saat ini. Kita niatkan untuk memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah tamu Allah Masjid Al-Muhajirin Cimanggis Depok dan pemirsa Damai Nusaku TV yang dirahmati Allah. Ada suatu negara, suatu kerajaan yang sangat makmur sekali. Ini terjadi pada tahun sekitar 18 abad sebelum Masehi. Menjadi pusat peradaban. Pusat peradaban itu yang bisa mampu mengelola bumi ini. Ada tanah, ada udara, ada air. Itu adalah tempat membangun peradaban. Plus ada teknologi. Allah memberikan kemampuan ilham kepada warganya. Allah memberikan kemampuan berpikir kepada rajanya. Allah memberikan kemampuan memanage kepada pemerintahannya. Namanya adalah Kerajaan Saba. Yang kita kenal dipimpin oleh seorang ratu namanya Ratu Balkis. Dan ini digambarkan detil oleh Al-Quranul Karim dalam surat Saba ayat 15, 16 hingga 17. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana li Saba fi maskanihim ayatun. Bahwa ada suatu kerajaan namanya Kerajaan Saba, ada tempat penduduk yang sangat gemah ripahlah jinawi. Bahkan fi jannatani an shimalin wa yaminin. Di sebelah kanannya bagaikan surga dan sebelah kirinya bagaikan surga. Ada tanaman-tanaman yang subur. Negara ini namanya negara Saba. Taib. Allah memberikan definisi kepada kerajaan ini namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang amat sangat baik. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan Allah memberikan ampunan. Hal ini teringat dengan negeri ini. Ingat ada satu syair, tongkat pun bakal jadi tanaman. Saking suburnya negeri ini. Mari kita mencoba menelaah kerajaan ini, namanya Kerajaan Saba. Punten, dia punya kemampuan mengolah air. Ya,
Air itu diolah karena sumber peradaban adalah air. Lihat Sungai Nil, air. Negara yang di pinggiran Sungai Nil, negara makmur. Tetapi di Sabah tidak ada sungai, tapi dia karena berlimpahnya hujan, ya, berlimpahnya sungai, tetapi dia desain, dia manfaatkan, Allah memberikan ilham kepada rajanya. Allah berikanlah ilham kepada warganya. Allah berikan ilham kepada pemerintahannya. Dia bikin bendungan besar, namanya Sa'du Ma'rib. Bendungan amat sangat besar, lebarnya 65 meter, tingginya 14 meter, panjangnya 650 meter. Menurut pakar sejarah, itu hampir sekitar 969.600 hektar. Dari bendungan itulah menghidupkan tanaman-tanaman, sehingga sekitar warga termakmurkan oleh tanaman-tanaman ini. Maka punten negara ini disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Namun sedang asik-asik memerintah, sedang asik membangun peradaban, sedang asik membangun karya dan legacy negara Sabah itu. Tiba-tiba ya, datanglah Sailul Arim. Bendungan itu jebol, Pak. Habis semua. Habis. Lari berantakan. Yang dulunya subur hampir 800 tahun, 8 abad. Negara ini digambarkan negara yang sangat hebat. Tiba-tiba Sailul Arim datanglah, namanya banjir Arim, menghantam sehingga habis semua. Akhirnya warganya berlari karena sudah kering kerontang. Kemana larinya punten? Di sana ada suku namanya suku Ajad, lari ke negara Oman. Kemudian ada suku Aus dan Hojroj, lari ke Yasrib, Madinah. Kemudian ada suku Huja'ah, lari ke Tihamah, Makkatul Mukarramah. Kemudian ada suku Lakhim, lari ke Irak. Jadi yang ada di Oman, di Madinah, di Makkah, di Irak, itu semua dari warga Ratu Balkis, Sabah. Sekarang tinggal kenangan. Kita ingin ngambil pelajaran dari sini. Allah menyampaikan firman-Nya di ayat ke-17 surat Sabah, wahal nujaji, akan aku balas mereka illal kafuro, karena amat sangat kekafirannya. Punten, mereka itu damai sejahtera ketika dikomandoi oleh Ratu Balkis. Ratu Balkis ini menerima keimanan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Kisah ini cukup viral dan ma'ruf ketika Ratu Balkis mengimani ajakan Nabi Sulaiman, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Sulaiman Rasulullah. Ketika itu beliau menjadi ratu adil, adil kepada rakyatnya, adil kepada warganya. Dia iman kepada Allah. Namun penerusnya ini nih, dia kafir, dia angkuh, dia sombong sehingga dolim ke rakyatnya. Dolim memimpinnya, dia serakah meruh kekuasaan buat dirinya. Maka Allah menegurnya. Bendungan yang menjadi sumber peradaban itu jebol oleh suatu hentakan Sailul Arim. Habis. Dibaca oleh para sejarawan, puing-puingnya sudah ada. Itu sekarang adalah di Yaman Selatan. Taib. Belajar dari kisah ini izin. Sumber yang tadinya nikmat, negara yang adem menjadi berantakan adalah ketidakimanan. Sumber yang kedua adalah karena tidak punya iman, maka dia angkuh. Bagaimana Fir'aun tidak iman, bahkan dia mengaku dirinya Tuhan. Dia berkata kepada Bani Israel, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian. Patuhilah, karena keangkuhan itulah dia ngaku Tuhan, karena tidak dibimbing oleh keimanannya, dia ditenggelamkan di Laut Merah. Kalau di Sabah didatangkan banjir. Dengan kata lain punten, mari kita sambungkan dengan sabda Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, ma najalal bala'u illa bidzanbin. Badai, banjir itu bala, musibah. Tetapi izin, kenapa itu bala datang? Corona datang, banjir datang, kata Nabi, mana jalal bala'u illa bidzanbin wa ma rufi'a illa bitaubat.
tidak ada musibah menimpa rakyat itu kecuali diundang oleh dosanya. Dosa penduduknya, dosa pemimpinnya. Itu mengundang maksiat, mengundang musibat. Mana jalal balau illa bidanbin. Allah menampakkan peristiwa di Sabah karena pemimpinnya dolim, tidak adil, dikirimlah jebol namanya banjir arim. Kuncinya adalah wa ma rufiya illa bitaubat, tidak ada yang bisa mengangkat musibah ini kecuali adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baik, terima kasih Kang Rashid. Itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah. Sangat jelas sekali Allah memilihkan kisah-kisah yang terbaik, yang benar-benar terjadi dan dicantumkan di dalam Al-Quran agar kita mampu mengambil pelajaran bahwa peristiwa yang dialami oleh masyarakat di negeri Sabah bisa saja terjadi pada saat ini ketika kita benar-benar jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan dalami dalam segmentasi tanya jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Pemirsa masih bersama kami dan Saku. Alhamdulillah kita sampai di segmentasi tanya jawab dan kita berharap jawaban-jawaban dari guru kita akan semakin memantapkan keyakinan kita bahwa kita memperbaiki kualitas keimanan kita. Karena jauh dari Allah maka bersiaplah diturunkan bencana kepada kita semua. Na'udzubillah min dzalik. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Mukhlas Suseno yang akan dijawab oleh Kiai Syarif. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukhlas Suseno, izin bertanya, mohon kami diberi tips operasional, Tat. Bagaimana agar kita terhindar dari peristiwa negeri Sabah yang tadi diuraikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Kiai Syarif. Ya, Al-Quran menjadi solusi konkret. Dia sangat solutif dari berbagai permasalahan. Karena itu terkhusus buat umat Nabi Muhammad mempunyai keistimewaan. Ketika di Al-Quran dijelaskan betul-betul mereka nantangin minta disiksa sama Allah. Minta diturunin fa'amtir alaina hijaratan minas sama awitina bi'adzabin alim. Itu Allah ceritakan dalam Al-Quran. Minta diturunkan hujan batu atau siksaan apa aja dah. Mau banjir, mau petir, mau apa saja. Tetapi apa ayat lanjutannya? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa mereka betapapun mereka punya dosa karena ada engkau ya Muhammad bersama mereka. Inilah kemudian menjadi ijtihad ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah dengan menggelar majlis maulid di setiap bulan kelahiran untuk menghadirkan energi, semangat dan cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Ini tips pertama. Maka kalau ada orang yang tidak suka dengan maulid, mencintai baginda Rasulullah, karena pada saat itu kita diingatkan lagi dengan perjuangan sejarah dari Nabi SAW, maka mereka sesungguhnya sedang merencanakan petaka buat negeri ini. Bagi mereka yang tidak cinta maulid. Kedua, ayat lanjutannya disampaikan oleh Allah, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah menyiksa mereka dan mereka adalah orang-orang yang selalu mohon ampun kepada Allah. Ini lagi-lagi menjadi kecerdasan di atas rata-rata, IQ di atas 200. Dari ulama-ulama tanah air kita ketika mereka kemudian menggelar sebanyak-banyaknya majlis zikir. Apalagi bukan hanya kaum bapak, kaum ibu di siang hari. Mereka kemudian berzikir, beristighfar. Dan ini yang direkomendasi tips. Di tengah banyaknya orang-orang yang menyebabkan datangnya petaka, masih ada dari rakyat Indonesia yang mereka kemudian mohon ampun kepada Allah, bahkan bukan buat dosanya,
mereka mohon ampun buat dosa para pendosa yang boleh jadi pemimpin-pemimpin di negeri ini. Jadi kajian ini menjadi sesuatu yang akan mengingatkan kita untuk terlalu waspada, tetapi juga jangan terlalu menjadi ketakutan karena kita umat Nabi Muhammad. Kita berbeda dengan kaum Saba. Kita berbeda dengan kaum Samud, kaum Ad. Kita umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini disampaikan dalam Al-Quran. Nggak bakal Allah siksa mereka. Secara kolektif negeri Indonesia dihancurkan bila masih ada orang yang beristighfar. Lain hal kalau udah LGBT menguasai negeri ini, wassalam mungkin. Mudah-mudahan itu tipsnya. Tapi yang perlu ditegaskan lagi, kadang-kadang di tengah kondisi seperti ini kita suka cuek dan melakukan pembiaran. Padahal ketika bencana itu turun, tidak juga menghancurkan orang-orang yang zalim, tapi orang beriman pun juga terkena bencana, Kiai. Ya, karena itu Al-Quran mengingatkan kalian perlu hati-hati dengan siksaan yang tidak hanya mengenai pelakunya saja. Al-Quran juga memberikan warning. Maka nanti akan dikomparasi, di negeri ini masih lebih banyak yang beristighfar atau mereka yang kemudian membiarkan untuk terjadinya kemungkaran. Nanti kita akan kaji sebab-sebab terjadinya kehancuran negeri ini. Mungkin kita akan bersabar sedikit karena nanti Al-Quran akan bercerita bila kita hindari ini, insya Allah kita diselamatkan. Terjadilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Baik, insya Allah nanti di segmen yang ketiga nanti. Pertanyaan berikutnya akan dijawab oleh Kang Rasid dari Ibu Eka Yunita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beberapa hari yang lalu saya membaca ada 7 negara yang tadinya religius menjadi ateis sekarang. Kemudian angka-angka ateisme di dunia ini semakin meningkat, juga agnostisme, agnostikisme, juga LGBT. Nah kalau kita lihat negara-negara itu adalah negara-negara yang makmur, yang kalau kita lihat makmur menjadi tujuan wisata, yang negara yang dianggap oleh anak-anak muda sekarang keren lah gitu ya. Negara makmur, negara hebat gitu ya. Nah saya lagi berpikir apakah ini berupa istidraj dari Allah. Bahwa istidraj bukan hanya pada manusia tetapi juga pada negeri. Di mana Allah mungkin apakah istidraj dan kemudian tinggal menunggu gitu. Kapan datangnya azab kepada negara itu. Pertanyaan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ini perlu kita cermati Kang Rasid. Kadang-kadang orang sudah mencukupkan dengan dunia. Tanpa sembahyang, tanpa beriman kita bisa hidup makmur di dunia ini. Silakan Kang Rasid. Salam, terima kasih Mas Agung, ya izin. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Iramadatil imad. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Wa samudal ladina jabu suhra bil wad. Wa fir'auna dil autad. Negara tadi yang disebut, kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun, negara yang makmur. Bagaimana tidak makmur? Bagaimana kekuatan teknologi Fir'aun membangun piramid? Ribuan tahun piramid ditegak di Giza, Mesir. Sampai sepanjang Nil itu piramid semua. Ribuan tahun tidak pernah rontok. Teknologi Jepang mencoba menyaingi bikin piramid di samping Khufu di Giza, 5 tahun sudah rontok. Kekuatan teknologi Fir'aun, makmur. Kaum Ad, kaum Samud di kawasan Trizuri bikin satu gedung, dipahat itu batu, didesain itu batu. Tidak ada misluha fil bilad, gak ada negara saat ini yang bisa bangun seperti itu. Makmur, teknologinya hebat. Pertanyaannya, Allah diawali dengan harful istifham. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Engkau tidak menyaksikan bagaimana Allah berbuat kepada negara-negara yang makmur itu. Dirontokkan pemimpinnya, dikirim gempa dan angin panas, habis itu kaum Ad, yang tinggal istananya, dihabisin oleh Allah. Datang Nabi Saleh kepada dia, mereka menolaknya, karena dia merasa jadi engineer hebat, dirontokin sama Allah. Fir'aun gagah, dirontokin sama Allah, karena dia tidak dengar ajakan kebenaran. Kacamata kemakmuran
Jangan hanya dilihat, betul tadi kata Mas Agung, bukan hanya di sisi finansial saja. Pajaknya, kemudian punten, apakah hati mereka makmur? Punten atuh. Mereka melampiaskan syahwat dengan sesama jenis, makmur ke hatinya. Laknat itu. Bagaimana kaum Lut, itu kan hebat atuh. Karena hatinya tidak makmur, masa atuh laki-laki senang ke laki-laki, atuh koslet Mas Agung. Stres. Di negeri ini dikasih panggung lagi. Jadi punten, rumus kemakmuran ketika warganya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makmur, Pak. Hatinya makmur. Maka kalau hatinya makmur, punten, ucapannya makmur, pelukannya makmur, kepemimpinannya makmur. Tapi kalau hatinya tidak makmur, dia koruptor. Dia dolim, karena tidak makmur hatinya. Jadi rumus makmur itu, lihat hati pemimpinnya dan hati rakyatnya. Senang ataukah tidak, Mas Agung. Sampai ketika Baghdad dikomandoi oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Bukan Kang Rasid, Kang. Tabarukan kayak. Harun Kang Rasid. Harun ar-Rasyid adil. Dia dermawan, dia smart dalam memimpin. Ada peternak kambing di kawasan Irak. Dia berternak kambing sekitar hampir 10.000 ekor kambing, Kiai. Dia tidur saja. Dia tidur saja. Ditegur. Kalau kamu tidur itu kambing ada yang makan loh serigala. Kok kamu tidur saja? Saya tenang Allah. Saya tahu negeri ini dipimpin oleh ulama, oleh pemimpin yang adil. Allah akan turunkan berkah menjaga. Saya percaya kalau pemimpin dipimpin oleh yang adil, hatta hewan merasakan keadilannya. Hatta tanaman merasakan keberkahannya. Sehingga itu peternak dia nyaman tidur. Karena berkah pemimpin yang adil. Itu terasa ke lapangan, Pak. Yang tadi Ibu sebut negara yang itu, tanya dah. Makmurkah hati mereka? Yang memberikan definisi dia negara makmur siapa sih? Maka punten sekali, negeri ini merindukan pemimpin yang seperti itu. Damailah Indonesiaku. Sedikit Kang Rasid, lantas di mana contoh konkret yang hingga sampai saat ini kita bisa temui contoh negara yang makmur berdasarkan Islam begitu? Arab Saudi kita tahu seperti itu, justru Arab Spring terjadi kehancuran demi kehancuran. Salah satu contoh yang menjadi pilot project barangkali. Khawatir suara ini viral, Kang. Brunei. Jadi punten, saya ingat kata-kata guru kami dan saudara kami, Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Negeri ini 350 tahun dijajah. Negara lain dia tidak pernah jajah, maka di depan, oke, negara lain kita tidak punya masa lalu. Tapi kita punya masa depan. Masa lalu kita seram, masa lalu kita gelap gulita, terjajah. Tapi di depan kita punya masa depan. Semoga masa depan Indonesia membuktikan negara makmur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, insya Allah nanti di segmen berikutnya Kiai Sarif akan menghadirkan kehancuran suatu negeri menurut Al-Quran. Tentunya masih bersama kami, Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Every time you feel like you cannot go on, you feel so lost and you see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, inshallah. Inshallah,
Terima kasih, Anda masih bersama kami Damin Usaku dan pemirsa yang dirahmati Allah. Sebagai orang beriman tentu kita sepakat bahwa segala sesuatu yang terjadi harus disandarkan kepada Al-Quran. Tentu saja juga dengan makna-makna kehancuran. Lantas bagaimanakah sesungguhnya makna kehancuran yang disandarkan kepada Al-Quran? Kiai Syarif Manaji, silakan. Terima kasih Mas Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, yang kita berharap semoga negeri kita senantiasa dalam penjagaan Allah, diberikan kedamaian. Tetapi rasanya tema ini juga menjadi sebuah perhatian yang kita kudu jadikan waspada kita. Karena sebab-sebab kehancuran sebuah negeri itu diceritakan oleh Allah di dalam surat Yunus ayat ke-13. Secara global, ini dia sebabnya. Nanti rinciannya ada pada ayat-ayat lain. Ketika Allah menceritakan bahwa dia telah menghancurkan umat-umat terdahulu. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin. Dua hal ini menjadi sebuah sebab yang disampaikan dalam surat Yunus, bahwa Allah menginformasikan kepada kita, dan sungguh kami telah binasakan umat-umat terdahulu dari lantaran mereka sudah kelewat berbuat zalim, telah banyak berbuat aniaya. Kan nggak mungkin orang miskin bisa berbuat aniaya kepada orang kaya. Yang bisa berbuat aniaya yang orang kaya kepada orang miskin. Kan nggak mungkin rakyat berbuat aniaya kepada pemimpinnya, kepada rajanya. Rajanya biasanya yang zalim. Jemaah, dan yang kedua adalah waja'athum rusuluhum bil bayyinat wa ma kanu liyu'minu. Datang utusan-utusan kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan, bukti-bukti kekuasaan Allah. Mereka nggak beriman, malah dimusuhin ulama-ulamanya. Kalau bahasa sekarang dikriminalisasi. Bagaimana kemudian Nabi Lut mendapatkan penjagaan dari Allah? Engkau menyakiti Nabi Lut, maka kemudian ditenggelamkan semuanya. Engkau menyakiti hati Nabi Nuh, semuanya tenggelam dengan air yang banjir yang begitu besar. Engkau sakiti Nabi Saleh, maka engkau binasa karena Allah kirimkan suara yang memekikkan telinga dan mati semuanya. Dan ketahuilah bahwa Nabi SAW bersabda bahwa para ulama adalah pewaris para nabi. Saya ingin kita tidak menghakimi siapapun di majelis ini. Tetapi Al-Quran bercerita dan kebenarannya tidak terbantahkan. Hati-hati engkau yang punya kekuasaan kalau kelewat zalim. Rakyat yang terzalimi itu mendapatkan pembelaan dari Sang Pencipta. Hati-hati engkau orang kaya yang berlaku semena-mena dan bahkan tidak peduli untuk menolong mereka yang dalam keadaan susah. Bahwa itu sumber bencana. Hati-hati engkau para penjilat yang mempengaruhi pemimpin-pemimpin negeri dimanapun negeri itu berada. Karena Al-Quran bilang bahwa bukan cuma Fir'aun yang salah, tapi ada pembesar-pembesar yang di sekitar Fir'aun yang memprovokasi dan pembisik-pembisik yang menyebabkan Fir'aun
berbuat kemudian menentang Nabi Musa. Al-Quran bercerita. Ini juga menjadi sebuah informasi. Hati-hati kau menjadi pemimpin. Jangan-jangan orang-orang di sekitarmu bermanis muka demi untuk mencelakakan dirimu. Para ajudan dari mereka orang-orang yang dilayani, orang-orang yang mempunyai peran dalam mengambil keputusan. Dan hati-hati engkau para ulama yang mulutmu terkatup membisu, matamu melihat tetapi kau tidak memastikan tentang apa yang kau lihat. Al-Quran bercerita, kanu la yatanahuna am munkarin fa'alu. Enggak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Dia diem padahal dia tahu dalilnya itu salah, jangan dikerjakan. Dia tahu dalilnya itu sebuah kedurhakaan, sebuah kezaliman. Kau sandang pakaian sebagai orang yang mengetahui tentang agama, tetapi kau diam, tak berbuat saat ada kezaliman di hadapanmu karena kau takut jabatanmu akan dirampas. Ini kata Al-Quran sebab hancurnya sebuah negeri. Rasanya kita perlu belajar kepada seorang ulama besar yang bernama Sufyan Tsauri. Mas Agung, beliau satu waktu sholat di belakang khalifah. Kemudian khalifah ini lagi sholat, dia berani-beranian melintir-melintir kumisnya. Jawara aja kalau melintir kumis lagi di tempat tongkrongan, lagi ngopi, lagi makan bakso. Kan tukang bakso lagi ngetren. Jamaah sekalian yang berbahagia, ini ada khalifah yang dia muterin kumisnya. Lagi sholat, ditegor sama Sufyan Tsauri. Kau permainkan sholatmu, nanti di yaumil qiyamah sholatmu dilemparkan itu ke mukamu sendiri. Marah nih khalifah. Dia punya kuasa. Kemudian disuruh untuk dieksekusi, maaf, digantung. Besoknya mau digantung. Sufyan Tsauri masih tidur pulas. Kalau tadi kan pengembala kambing, dia tidur pulas. Karena dia tahu menyampaikan kebenaran adalah sebuah perintah dari Yang Maha Rahman. Kendati pun itu di depan orang yang berkuasa. Jemaah, sampai Sufyan bin Uyainah, dia nangis sedih. Dia punya saudara dalam perjuangan dakwah akan digantung. Jemaah, apa yang terjadi? Sufyan Tsauri kemudian berdoa, ya Allah, binasakan orang yang akan membinasakanku. Orang yang berjuang di jalan Allah, dia punya lisan langsung menembus arsy. Dan kemudian itu khalifah mati seketika beserta pembesar yang ada sekelilingnya. Semoga Allah jagain negeri ini dan Allah jadikan pemimpin-pemimpin kita orang-orang yang dijagain oleh pemilik semesta. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa sekali. Tentunya kita akan perdalam lagi dalam dialog kita selanjutnya masih bersama kami Damai Indonesiaku. Terima kasih, kita kembali bersama Damai Indonesiaku dengan tema sebab-sebab kehancuran sebuah negeri. Kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Kamaludin yang dijawab oleh Kang Rashid. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Kamaludin. Tema ini sangat menarik dan ini sebagai introspeksi lah buat kita semua. Nah, pertanyaan saya,
Katanya kalau terjadi suatu bencana-bencana itu sebagai tanda-tanda zaman bahwa kiamat itu akan terjadi. Bagaimana menurut Al-Quran? Oke, baik. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dikaitkan dengan tanda-tanda akhir zaman, salah satunya adalah kiamat. Kang Rasid, silakan. Terima kasih Mas Agung dan pemirsa Indonesiaku TV One. Allah menyampaikan dalam satu suratnya, surat Al-Kahfi ayat 59, Bismillahirrahmanirrahim. Watilkal qura ahlaknahum lamma dhalamu. Lamahlikihim mau'ida. Kalau di suatu negara, di suatu bumi telah merata kedolimannya, telah merata, lamahlikihim mau'ida, akan aku tentukan kapan terjadi kehancurannya. Merata betul. Tadi Kiai Syarifat tadi menyampaikan kalau masih ada yang bersolawat, mencintai Nabi, beristighfar gitu ya. Maka benar sekali memang kunci kiamat, kematian itu kiamat sugro. Kiamat. Dolim merata itu kiamat, tanda itu. Nah kiamat kubro itu ketika ditiup sangkakala itu. Nah punten sekali kalau dikaitkan itu memang, namun izin bahwa kita ingin sekali di akhir kehidupan itu husnul khotimah. Husnul khotimah. Namun oleh karena itu kita kiamat kapan datang, kemudian kita menghadap kepada Allah itu kapan, kita mau fokus taat kepada Allah saja. Kapanpun diambil, kapanpun kita siap. Mau diambil oleh karena kondisi kedoliman negeri ini, katakan, atau kedoliman semua dunia ini, atau datangnya mara bahaya dan bencana, Allah akan menyelamatkan orang-orang yang taat kepadanya. Bagaimana Nabi Ibrahim berhadapan dengan kedolimannya Namrud, bagaimana Nabi Musa berhadapan dengan kedolimannya Fir'aun, sampai Allah dekat dengan Nabi Musa. Asma'u wa ara, aku melihat engkau wahai Musa, dan aku mendengar jeritan wahai Musa, kepada Nabi Ibrahim. Maka yuk kita bersama-sama ikutin sifat-sifat Nabi Musa dan sifat-sifat Nabi Ibrahim. Sampai ketika Nabi Ibrahim di tengah kobaran api, Allah menurunkan kemahakuasaannya, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Maka punten sekali, selagi masjid itu masih ramai, selagi punten ibu-ibu masih memperhatikan bayinya, selagi pemimpin memperhatikan keadilannya, insya Allah itu akan menjadi karakter baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka pertanyaan Bapak ini sebuah introspeksi bagi kita. Maka izin sekali, sudah fokuskanlah hidup ke depan ini, karena negeri ini punya masa depan, tidak punya masa lalu, karena masa lalu kita adalah kelam. Masa depan kita, yuk kita isi kepemimpinan negeri dengan keadilan, dengan membuktikan ketentraman cintanya Rasulullah kepada kita semua, dibumikan di legislatif, di yudikatif, di eksekutif. Betul tadi lagi-lagi izin saya menggunakan ucapan Kiai Syarifat Najih, Fir'aun itu zalim, kada ada penopangnya. Di sana ada konglomeratnya namanya Korun, dia yang membiayai kekuasaannya. Di sana ada teknokrat namanya Haman, mendesain piramid kekuasaannya semakin tinggi. Dia tidak sendirian Firaun itu. Ada Korun sebagai suplai dana, ada Haman sebagai ide pembikin teknologi, Firaun meng-ACC. Jadi pun sekali, namun pemimpin juga harus dinasihatin oleh para ulama. Karena ada ulama juga yang masuk namanya barsiso, mustajab doanya. Tapi karena dia dekat dengan kekuasaan dan mengiyakan kedoliman kekuasaan, dia satu paket sama Firaun. Tapi izin sekali, maka yuk pesan Quran lagi supaya mendamaikan negeri ini. Izin sekali, ulama, umaro harus bergandeng tangan. Terima kasih.
Luar biasa. Nah, ya ini saya tertarik untuk mendalami dari. Jadi kalau kita menghadapi dalam kondisi kemaksiatan di depan kita, agama memberikan level-level. Ada yang berbicara dengan kekuasaannya, dengan mulutnya, bahkan yang paling tipis sekali diam tetapi menolak. Nah, orang-orang yang tidak memiliki akses untuk melakukan perubahan, apakah dicukupkan dengan sekedar berdoa begitu, Kiai? Atau seperti apa? Ya, ini sudah diprediksi sama baginda Rasulullah SAW, karena itu ketika melihat kemungkaran, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadi. Tentu ini adalah message-nya buat para penguasa, para pemimpin. Engkau bisa loh mempunyai pahala yang luar biasa ketika engkau menghentikan kemungkaran. Dan bahkan yang dikhawatirkan adalah justru naluri untuk menolak kemungkaran terjadi hanya pada orang-orang lemah. Dia tidak punya kemampuan, karena itu buat umat Islam dimanapun berada, engkau jangan buta pada hal politik. Engkau harus bangkit menata negeri ini, jangan hanya bisa mengeluh dan menyalahkan. Ambil bagian untuk memakmurkan dan mensejahterakan negeri ini. Dan bangkitkan kembali keadilan. Karena begini Mas Agung, Nabi juga sudah memberikan warning, hati-hati. Kalau engkau tidak adil dalam menetapkan hukum, maka itu adalah menjadi sebab hancurnya orang-orang sebelum kalian. Nabi sampai bilang, idza saraka fihimus syarif taraku wa idza saraka fihimud dhaif aqamu alaihimul hadda. Sesungguhnya innama ahlakal ladzina min qablikum annahum kanu idza saraka fihimus syarif. Sesungguhnya yang membuat hancurnya orang-orang sebelum kalian adalah mereka tebang pilih. Giliran aja yang orang punya jabatan, punya kedudukan, padahal menghirup darah rakyat dalam tanda kutip dengan korupsi. Ternyata hukumannya ringan. Orang nyolong ayam yang cuman 300.000 pakai tahunan hukumannya. Giliran orang yang susah ditegakkan itu keadilan. Maka hati-hati, itu juga akan menjadi penyebab hancurnya negara. Maka mudah-mudahan pimpinan-pimpinan pemimpin kita semuanya adalah orang-orang yang dikuatkan hatinya untuk berani menegakkan keadilan. Yang hak katakan hak sesuai dengan apa yang seharusnya diputuskan. Masya Allah. Selanjutnya kami persilakan Ibu Rina. Ibu Rina akan dijawab oleh Kiai Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat berkesan sekali materi yang disampaikan. Berarti kita menghindari daripada azab dari Allah. Yang jelas kita harus ingat akan peringatan dari Allah. Baik itu dalam skala besar maupun skala kecil. Tetapi untuk menyadarkan manusia untuk ingat kepada Allah agar tidak terjadi azab dan yang menimpa kita semua ini, bagaimana caranya supaya bisa mereka sadar, karena yang sadar itu baru sedikit sekali. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini menarik Kiai, insaf berjamaah intinya Kiai. Ini curhat apa gimana nih? Curhat ya. Curhat tetap dijawab ya. Curhat yang mewakili isi hati saya juga. Ya, kita tidak boleh berkecil hati. Kenapa? Karena memang juga Allah ingatkan juga memang, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Emang diberikan peringatan dalam Al-Quran, ente jangan kelewat aman. Itu bencana bisa datang kapan aja. Maka TV One dalam hal ini Damai Indonesiaku ikut ambil serta supaya menolak segala bencana dengan kajian-kajian ini. Maka kita punya sesuatu yang kemudian disebut dengan doa. Imam Hasan Al-Basri ketika ditanya tentang bagaimana dengan mereka yang mempunyai pemimpin yang zalim, maka kemudian Imam Hasan Al-Basri berkata, kuatkan doamu kepada Allah. Karena di antara ujian yang dirasakan oleh seseorang adalah ketika engkau mempunyai pemimpin-pemimpin yang tidak adil. Kita tidak sedang berbicara satu negeri, kita sedang berbicara bagaimana ini berlaku pada semua negeri. Bila engkau mendapati ketidakadilan, kezaliman, maka lihat bagaimana pemuda-pemuda Kahfi
yang dia tetap eksis dan dalam penjagaan Allah ketika berkata tidak kepada ketidakadilan dan kezaliman. Maka majelis ini menjadi sebuah sebab rintihan kita kepada Allah supaya Allah terus sayangi pemimpin-pemimpin kita. Biar bagaimanapun mereka adalah orang-orang terbaik yang pernah kita pilih. Maka kita jangan lepas tangan, kita harus dampingi mereka dengan sholat malam kita, dengan zikir kita. Karena hati siapapun manusia dalam genggaman Allah, dia yang dengan mudah akan membolak-balikannya. Tetap semangat, damai Indonesiaku akan selalu menghadirkan kedamaian dan optimis karena kita tidak sendiri. Kita ambil contoh di sebuah negeri ketika para ulama ini terpecah menjadi dua belah begitu. Ada yang pro kepada pemimpinnya, ada yang juga kepada umatnya. Tapi di lain sisi orang awam yang tidak terlalu banyak pengetahuannya kan sulit untuk menentukan siapa yang harus diikuti dalam kondisi seperti ini, Kiai. Ya, Imam Ghazali membagi dua tipe ulama, ulama dunia, ulama akhirat. Tetapi saya tidak kemudian sepakat bahwa ketika ada ulama yang pro pemerintah, kemudian tidak pro pemerintah, kemudian dikonfrontir. Karena kita tidak bisa mengklaim mereka orang-orang yang bersama pemerintahan, kemudian mereka tidak di jalan Allah. Justru kita berterima kasih karena ada mereka yang boleh jadi mengingatkan. Dan kepada masyarakat bagaimana kemudian menilainya. Lihat saja bagaimana dengan amaliyah mereka. Bila mereka kemudian santun dalam bertutur, mereka peduli, suka memberi makan kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim, siapapun mereka, maka definisi orang yang alim adalah al-alimu man amila bi'ilmihi. Orang yang alim adalah orang yang mempraktekkan ilmu yang dia kuasain. Kalau dia diam kepada kemungkaran, cukup itu sebagai sebuah bukti, itu bukan ulama yang engkau harus ikuti. Tapi kalau mereka menyampaikan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar, jangan pernah ragu, karena disitulah engkau akan mendapatkan bimbingan. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan. Kang Rasid, ada yang mau ditambahkan senyum-senyum tadi? Ada waktu 2 menit, silakan Kang Rasid. Terima kasih Mas Agung, izin. Pemberitaan materi itu ada keseimbangan. Punten tadi kita sudah memberikan contoh tentang bagaimana kezaliman Fir'aun dengan konco-konconya. Tapi izin, kaum mukmin memberikan figur yang hebat, yang terdekat saja namanya ada the real Sultan, namanya Sultan Muhammad Fatih, the Conqueror. Izin, dia hafaz Quran, dia bisa bahas 7 bahasa, dan dia bisa sudah hatam tentang sirah nabawiyah. Dia sangat suka membahas kisah sirah Rasulullah untuk menjadi motivasi dia. Tapi punten, ketika jadi pemimpin, dia memposisikan sebagai pemimpin the real Sultan. Punten, karakter pemimpin adalah manuver, memberikan contoh. Ya, tetapi kalau menjadi ulama, dia adalah keteladanan. Harus tahu posisi, pemimpinkah atau diulamakah. Namun biasanya ketika jadi pemimpin, kalau dia penghafal Al-Quran, dia hafal, tapi badainya lebih dahsyat dibanding ketika jadi ulama. Badai kekuasaan, badai kursi popularitas, izin. Biasanya badai ini begitu menghantam keras sampai terpelanting. Beliau berguru kepada gurunya, namanya Syamsuddin, keturunan dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka beliau supaya tidak terpelanting ke belakang, badai hentakan manuver politik, dia merenggut gurunya, Pak Kiai Syekhuna, nasihatinlah saya. Apa kata Syekh Syamsuddin? Jangan lupa tinggal sholat malam. Kemudian tidak hanya nasihat yang dia berikan, tapi pembimbingan. Kalau jangan dilepas, betul kata Kiai Syarif Rahmat, beliau tuh sendirian memimpin. Kiai Syarif Rahmat izin punten. Kiai Syarif Rahmat cakap para guru-guru kami ini ya. Tapi punten sekali izin ya. Syamsuddin turun ke masjid Blue Mosque di Turki. Karena dia akan sholat, datangkah dia sholat ke masjid? Dia kontrol sholatnya itu, pemimpin itu. Sampai dia membuat satu rantai baja, kan pintunya tinggi-tinggi. Pasti kalau seorang sultan datang pakai kuda. Tidak pakai Lamborghini atau Ferrari, dan belum ada. Dia pakai kuda. Punten, ketika menghadap Allah jangan everything atuh.
Kalau menghadap Allah harus nothing. Dia pakaian kebesarannya, dengan pengawalannya. Kamu mau ke Allah, mau perang sama Allah. Kalau menghadap harus nothing atau jangan everything. Maka memastikan itu Syekh Samsudin. Dia pasang baja di pintu yang tinggi itu. Bajanya segitu supaya dia ketika datang jongkok begini. Sebelumnya tidak ada baja itu, pintu rantai baja itu. Oleh beliau dipasang supaya dia tawadu, masuk masjid begini. Ini guru yang hebat. Masya Allah. Baik, terima kasih Kang Rasid, menarik sekali dan kita masih ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Dia yang pengasih, lebih dari yang terkasih. Dia yang penyayang, penuh cinta, tak pernah tinggalkan dirimu terluka. Dia yang selalu di dekatmu. Tenang, tenang, tenanglah, bersabarlah, Allah mendengarmu. Oh tenang, tenang, tenanglah, percayalah, Allah menyayangimu. Dia yang pengasih, lebih dari yang terkasih. Dia yang penyayang, penuh cinta, tak pernah tinggalkan dirimu terluka. Dia yang selalu di dekatmu. Tenang, tenang, tenang. Terima kasih, Anda masih bersama kami Damai Saku dan kita akan lanjutkan lagi untuk menyimak pertanyaan selanjutnya yang akan dijawab oleh Kang Rasid. Kami persilakan Bapak Harmon. Terima kasih atas tema yang sangat inspiratif. Saya ingin bertanya, dalam membangun kepekaan pada hati kita sebagai introspeksi, bagaimana kita membedakan adanya satu musibah atau kehancuran ini merupakan azab dari Allah, misalnya karena salah menempatkan pemimpin dan lain sebagainya, atau ini sebagai ujian. Barangkali itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Kang Rasid. Terima kasih. Pemirsa dan pemirsa TV yang rahmati Allah, para tamu Allah Masjid Al-Muhajirin Cimanggis Depok, izin. Mungkin dalam konteks ini mari kita bedakan definisi. Apa itu musibat? Apa itu ujian? Apa itu azab? Karena kita suka memandang, oh ini mah azab, oh ini mah ujian. Punten. Ada 4 istilah, ada ujian, ada musibat, ada fitnah, dan ada azab. Mudah-mudahan dengan memaparkan ini bisa menjawab pertanyaan Bapak. Kalau ujian, itu sebagai bentuk cinta Allah kepada umatnya. Seorang guru, siapkan besok ujian matematika kelas 6 SD katakan. Itu dia berikan ke kelas 6 SD. Apakah ngasih ujian itu sebuah kezalimankah, penganiayaankah? Tetapi ujian tersebut adalah membuatnya supaya naik kelas. Betul tidak? Cuman ujian itu banyak, ada ujian nikmat, ya. Ada ujian taat. Nikmat itu ujian, taat itu ujian. Ada ujian maksiat. Ya, ada ujian, maka pun sekali itu ujian. Ujian itu namanya buat naik kelas. Yang kedua musibat. Jadi kalau ujian datangnya dari Allah buat hamba. Berhakkah murid muji guru? Tidak bisa. Berhakkah makhluk muji Tuhan? Berarti yang berhak memberikan ujian hanya pencipta kepada hambanya. Kita masamina wa atona, enggeh ya Allah, siap ya Allah. Kang Rasid sholat, siap ya Allah. Kang Rasid sedekah, siap ya Allah. Kang Rasid kurban, siap ya Allah. Jangan reject atuh. Sami'na wa ata'na. Itu ujian. Yang kedua punten ada musibah. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kalau musibah biasanya ada sebab dari hamba kepada pencipta. Dari bawah ke atas.
Kalau ujian dari atas ke bawah. Contoh nyimpen handphone yang mahal teh ya gitu ya, yang 13 juta di pinggir meja. Simpen gitu. Padahal dia punya anak usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Udah rajin gitu ya, usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Dia simpan di pinggir meja gitu ya. Dia lari bolak-balik kan Bu, lari. Kenalah ke meja, jatuh itu handphone, pecah. Marah dia. Nah, kamu tidak dilihat matamu disimpan di mana, Nak? Oke. Ujiankah, fitnahkah, musibahkah? Musibah. Siapa yang menyebabkan jatuh? Keteledoran sang pemilik handphone. Mau dialamatkan ke Allah ini? Allah ngasih azab kepada saya. Bukan azab itu mah. Itu musibah. 2. Masih ada waktu kan? Ketiga fitnah. Wal fitnatu asaddu minal qat. Fitnah itu punten, satu klaster ada sekitar 40 rumah kakak, 40 kakak. Tapi di nomor 5 dipakai judi, dipakai jinah, dipakai maksiat. Ini calik wae, ndelohom wae. Diam saja, tidak negur pasatpamnya, tidak negur kiainya. Diam saja, dah takut. Dia kan bangsawan, takut negur. Nanti donaturnya gak turun. Oke. Pembiaran kepada kemaksiatan itu fitnah. Dan kalau fitnah merajalela, izin punten, azab itu turun Pak. Dan kalau turun bukan kepada pelaku maksiat saja, turun seklaster tak kena. Ya Allah, kan saya tidak maksiat cuman dia, kamu tidak negur. Terakhir, musibah, ujian, fitnah turun ke umat yang beriman. Tetapi yang keempat, azab. Nah, kalau azabnya khusus bagi orang kafir. Semua ini adalah bisa ujian, bisa musibat dan fitnah. La haula wala quwata illa billah. Baik, terima kasih. Kang Rasid, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Abdul Syukur yang akan dijawab oleh Kiai Syarif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Syukur. Dari 2 penceramah ini luar biasa, di pengunjung ini dari temanya TV One luar biasa. Damai Indonesiaku ini dengan tema siaran langsung TV One, yaitu tanda-tanda sebab kehancuran suatu negeri. Maaf saya pakai pek-pekan ini. Tadi semua contoh dari surah Yunus dan semua dalam Al-Quran pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, kita adalah umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman ini. Merkinding nih, saya belum mau ngomong sudah merkinding. Jangan sampai menimpa pada negeri kita ini yang sedang tidak baik-baik saja. Yang akan saya tanyakan, bagaimana untuk mayoritas penduduk muslim terbesar dunia ini ada figur yang bisa dipanuti. Ayo pada doa, ayo salat malam. Ntar Mbah ngomong dikira munafik. Baik, saya belajar bisa dipersingkat karena waktunya ya, bagaimana perlu ada figur dari seorang yang percaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berbicara figur ini sangat subjektif sekali. Mungkin Kiai bisa memberikan ciri-ciri figur yang semestinya bisa memimpin dengan negeri yang adil tadi, Kiai. Ya, bila mereka takut kepada Allah, itu menjadi syarat mutlak. Maka mereka pasti akan menjadi orang yang amanah dengan apapun yang dia emban. Saya jadi teringat tentang Utsman bin Affan ketika beliau jadi khalifah. Qailulah beliau, tapi bukan di rumah. Beliau di masjid. Ini diceritakan oleh Abu Nuaim Al-Asfahani dalam kitab Hilyatul Auliya. Khalifah tidur di masjid. Dan beliau tahu bahwa bagaimana semua kepemimpinan yang telah Allah amanahkan itu akan dimintakan tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Maka kita hanya bisa berharap semoga Allah kesian sama kita. Supaya Allah hadirkan orang-orang
yang akan memegang negeri ini atau yang saat ini sedang berkuasa benar-benar mendapatkan hidayah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita menjadi aman karena ada sebuah hadis qudsi. Ketika Allah memberikan apresiasi kepada mereka yang masih lisannya nyebut la ilaha illallah. Laula man qala la ilaha illallah la sallattu jahannam ala ahli dunya. Kalau saja bukan karena ada yang masih mengucapkan la ilaha illallah, sudah aku berikan kuasa kepada neraka jahanam untuk menghancurkan penduduk dunia. Jadi sampai saat ini memang tidak ada pilihan lain kecuali adalah kita banyak bermunajat meminta kepada Allah supaya saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat, mereka yang sedang ambil bagian dalam mensukseskan, memberikan kesejahteraan buat negeri ini, mereka selalu diberikan kekuatan dan mereka menjadi selalu ingat bahwa mereka berjuang buat rakyat Indonesia dan bukan buat pribadi atau golongan. Mudah-mudahan itu manfaat. Nah, Kiai, masih ada satu pertanyaan lagi. Ketika kita kaitkan, kita sandarkan kepada Al-Quran dan hadis, ini nasihat untuk kita semua, khususnya negeri ini. Kita saat ini secara nyata sampai pada level seperti apa? Apakah kita negeri yang memang diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, atau nanti seperti tadi ada bencana yang justru itu menjadi nasihat bagi kita? Saya berguru banyak kepada Tuan Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dengan banyak kitabnya. Dan akhirnya saya juga berguru secara langsung kepada Tuan Syekh Imam Ghazali, bahwa kita terus punya harapan, ada namanya Ar-Roja. Betapapun keadaan kita, kita harus syukuri. Dan saya melihat bahwa negeri kita ini adalah masih negeri yang diistimewakan oleh Allah. Karena masih banyak orang-orang yang lisannya tak pernah lelah menyebut nama Allah. Masih diperkenankan kita untuk mensyiarkan agama kita. Memang yang berabe adalah kemudian ada oknum-oknum segelintir orang yang kerjaannya musuhin sesama muslim, membid'ah-bid'ahkan. Itu dia yang bikin recok. Kalau kita ngelihat bahwa kita semuanya meminta kepada Allah, cinta kepada negeri ini, bahwa tumpah darah kita adalah negeri ini, maka sesungguhnya kita tidak pernah berkecil hati bahwa kita punya andil bagian sebagai rakyat dengan berdoa. Dan saya yakin betul Mas Agung, kita masih tetap berpeluang menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, karena masih banyak ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang mereka membimbing kita dan terus mengingatkan, ente kudu hormat sama pemimpin, kalau salah tegur ya tegur. Kan kita masih suka ngelihat bagaimana begitu tidak tertahan mereka yang marah ketika simbol-simbol agama mereka hina. Ini satu bukti bahwa kita masih menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita berterima kasih kepada saudara-saudara kita yang langsung protes keras dengan adanya simbol Nabi Muhammad ditempatkan di tempat yang tidak layak. Dari sini kita berkesimpulan bahwa ruh Indonesia masih adalah mereka yang mengedepankan tentang ketuhanan yang Maha Esa, tetap Pancasila. Masya Allah. Kang Rasid, masih ada sisa waktu. Bisa ditegaskan, karena adanya wali-wali Allah di muka bumi ini, maka bencana bisa dihindari. Terima kasih. Satu ketika Nabi Isa ada yang bertanya kepada beliau di tengah kehancuran negerinya. Ya Nabiullah Isa alaihissalam, man addabaka? Siapa yang mengajarimu sehingga engkau bijak mengeluarkan satu pernyataan, engkau bijak mengarahkan umat, sedangkan kondisi negeri sedang berantakan dan hancur. Jadi punten, ayat-ayat Allah tidak hanya yang tertulis, itu namanya Quranul Karim, fis sutur dan fis sudur, tapi ada ayat Allah yang fil kaun. Peristiwa kezaliman itu ayat, peristiwa bencana itu ayat. Cuman harus diterjemahkan. Kata Nabi Isa alaihissalam, man addabaka, kata beliau, addabani jahil jahilu. Aku telah mengambil ibroh, aku telah mengambil pelajaran dari orang bodoh yang melakukan kebodohannya. Aku telah mengambil pelajaran kepada orang dolim yang mengambil kedolimannya. Kalau ada satu kedoliman, ambil ibroh dari situ.
ketika melihat seorang ayah memutilasi anaknya sampai 7 potong, berita kezaliman, kan berseliweran di media massa, berseliweran di sosial media. Lantas kita share ulang, terjemahkan itu. Saya demi Allah akan meminta maaf, akan membimbing anak-anakku sampai ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari peristiwa itu. Jadi punten sekali tentang ini, izin Mas Agung, Yai Syarif Mataji. Punten sekali bahwa lagi-lagi izin kita dengarkan firman Allah. Ketika kondisi begini, figur kita hanya Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Ikutin yang mencintainya, ikutin yang mencintainya dan melaksanakan perintahnya. Sampai beliau, Allah berfirman dalam satu ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum idzalamu anfusahum. Sebelumnya, wama arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Kami utus seorang nabi sebagai teladanmu, bagaimana nikahnya, bagaimana bisnisnya, bagaimana memimpinnya. Aku sudah kirim sebagai mursid untuk kalian, tinggal tiru, tinggal copy paste, tinggal ATM, amati, tiru, dan lakukan itu. Namun, walau annahum idzalamu anfusahum, jika ternyata mereka dolim kepada diri-dirinya, dia tidak adil, dia maksiat, dia tidak taat, ja'uka, mendatangi wahai Muhammad. Maksud mendatangi itu melaksanakan perintahnya. Aku akan ampunkan dosanya. Masya Allah. Terima kasih Kang Rasid, Kiai Syarif yang telah memberikan nasihat yang sangat luar biasa sekali. Dan insya Allah apa yang kita dengarkan tadi menjadi bahan bagi kita, terutama untuk memperbaiki kualitas keimanan kita. Dan ingatlah dalam surah Al-Mulk ayat 2 Allah menegaskan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kita dituntut untuk melakukan yang terbaik amalan kita. Ketika kita menyaksikan kedoliman, lakukan yang terbaik dan bukan sekedar diam walaupun kita mengingkarinya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa Damai Indonesiaku untuk hari ini, dan jangan lewatkan Anda juga bisa menyaksikan Damai Indonesiaku di setiap hari Senin dan Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat. Agung Izul Haq dan pendukung acara ini Sarung Walimor tentu sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian berbahagia, kita akhiri majelis mulia dengan sama berdoa. Kita angkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, dengan sifat Rahman dan Rahimmu, dengan sifat pemaafmu, kami memohon, kami berharap, kami mengemis, kami mengetuk pintumu. Berikan keberkahan buat negeri kami. Ya Allah, berikan penjagaanmu buat pemimpin-pemimpin kami. Kuatkan mereka. Berikan kesabaran kepada mereka untuk memimpin kami. Ya Allah, bimbing mereka untuk terus menjadi orang-orang yang amanah. Ya Allah, selamatkan negeri kami dari segala bencana dan petaka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Sattar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri kan diuji dengan apa yang dimiliki. Kita hanyalah dititipi kepada Allah, semua kembali